bukan karena saya tertarik untuk belajar ini, enggak. Jadi kan Thariqah ini ya percuma saya jelaskan, dengan sudah paham. Intinya saya lurus ke jalan Allah. Jadi yang kemarin-kemarin yang kita lakukan itu ya ternyata banyak mudaratnya. Nah, akhirnya setelah saya mengerti jalan ini, oke, dengan ikut di majelis, ya, ikut di majelis, mandi taubat, ternyata banyak sekali manfaat. Salah satunya itu kita menjadi tenang, ibadah juga tenang, meskipun memang ya pastilah banyak godaan. Betul. Orang mandi taubat itu ya ampun, saya pertama kali itu udah cerita nih, waktu saya mandi taubat itu sudah jelas-jelas jam itu saya alarm HP ya kan, itu bunyi dan tapi kenapa tidak dengar ya, tapi tidurlah gitu, seolah-olah ini nggak bisa dibuka. Iya, nggak bisa dibuka. Udah. Dan itu bukan itu aja. Ternyata setelah kita nekat duduk untuk segera mandi. Duduk ini tidur lagi. Ya. Itu awal-awal. Iya, awal-awal. Belum nanti di saat mandi pun ya gitu. Seolah-olah air itu kayak es. Nah, berlanjut ke setelah mandi kan kita sholat hajat. Nah, di saat sholat hajat itu tidak karu-karuan. Astaga, bayangan-bayangan seolah-olah di depan kita ini ada berbagai makhluk yang saya belum pernah lihat. Contoh misalkan, ada kepala tanpa mata, tanpa hidung ada badan tanpa kepala, mana nih? Iya, seperti itu. Bahkan saya waktu cerita sama teman-teman sama, lampu ini saya nyalain, saya mepet gini, gitu. Biar nggak lihat apa-apa. Iya. Tapi ternyata ya Mas, justru kita ketika fokus, ketika kita menutup mata itu malah kelihatan. Tapi kalau kita buka mata, bahasanya orang Surabaya melek, malah nggak kelihatan. Tapi tidak fokus. Kalau ini ya kalau mata tertutup kan tidak fokus. Nah, tapi alhamdulillah ujian godaan seperti itu bisa saya lalui. Mungkin karena Allah sudah meridhoi langkah saya sampai akhirnya tidak sakit. Itu sekali main langsung dengan 41 atau beberapa kali putus, ya ulang lagi, beberapa kali putus, ulang lagi itu langsung. Alhamdulillah. Ya. Meskipun ya itu hanya sekali putaran. Nah setelah itu kan tahapnya kan zikir fondasi. Nah setelah ini saya singkat saja, setelah zikir fondasi 2 bulan, puasa tingkatan 21, 41. Nah itu seolah-olah saya itu ada kehidupan baru. Nggak tahu seolah-olah. Artinya gini, kayak gimana? Ibaratnya kayak kayak kalau bayi yang lahir kan terlalu mungkin saya kayak anak lahir gede. Soalnya saya jadi anak kecil yang belum ngerti dosa. Dosa yang lalu itu sudah seolah-olah terhapuskan. Kenapa? Dan saya kan anjurannya dari pembimbing, ketika kita zikir sholat hajat itu diusahakan nangis ya. Kalau tidak bisa nangis dia nangis. Nangis. Ya, dari itu kan dari guru kita Kiai Nur kan ngambil ini. Lah, heran saya tanpa dinangis kan baru sudah nangis sudah nangis setiap hari. Iya. Ya, tapi biasanya itu awal-awal. Nanti lama enggak. Kenapa kok saya nangis?
ingat dosa itu aja. Ingat dosa dan ingat orang tua. Dan alhamdulillah ya berkat doa-doa dari guru kita dan teman-teman kita, saudara-saudara kita, alhamdulillah sekarang padepokan santri langit atau majelis santri langit Surabaya sudah berkembang dan jamaahnya sudah cukup lumayan. Bahkan kita di majelis itu sudah menyediakan etalase produk dari guru kita Sang Hyang Nurcayani. Jadi produk ini tasbih, sajadah, kopiah, sorban, imaman dan lain-lain. Yang terbaru kan itu ramuan ya, ramuan. Tas ini tadi baru ya kita saling doa, saling berdukung, mudah-mudahan majelis kita dan produk-produk dari guru kita Sang Hyang Nurcayani Nirwana juga laku, pembelinya yang memiliki hajat atau segala penyakit disembuhkan dengan wasiat ya, lantaran dari itu yang sedikit saja. Nah, sebenarnya banyak, tapi kapan-kapan kita kalau tidak begini tidak ada sambung lagi. Iya. Jadi nanti ada episode 1, episode 2 gitu loh. Makanya saya kok bikin penasaran. Iya, pengen ngobrol sama Mas Agung juga gitu. Ya bukan saja, kita juga pernah keliling ke teman-teman yang dekat di Jawa Timur. Kalau Padepokan Santri Langit sendiri posisinya di mana, Pak? Surabaya. Di Surabaya di daerah Kupang Gunung Jaya. Jaya itu Islamic Center daerah Kupang. Dekat ke kota ya, kota. Kalau sama makamnya Mbak Sunan Ampel? Oh, masih ke barat. Makamnya Mbak ya Kembang ini siapa ya? Mbak Karimah. Mbak Karimah terkenal. Mbak Karimah itu kan ibunya dari Sunan Ampel. Oh, itu. Kalau itu waduh ramai sekali di sana. Saya juga mengharapkan Pak Surya, pemilik channel Kendil Ireng itu bisa ya silaturahmi ke Surabaya gantian. Insya Allah ada waktu Allah mengizinkan sampai sana. Sementara masih ditugaskan di pusat, belum bisa kemana-mana, mau balik aja masih susah. Ya itu artinya akan dipercaya sama guru kita kan. Ya karena yang penting kita pengabdian, kita jalani aja apa yang menjadi titah kita selama kehidupan ini kan. Iya. Sering menyampaikan kita totalitas. Semuanya sudah dijamin sama Allah. Kalau kita totalitas, insya Allah. Nah itu karena Pak Surya, saya ini sebenarnya sudah 2 tahun pensiun dalam pekerjaan. Ya belum, cuman kan maksud saya gini. Ini masih mau keluar. Nah, kalau pilih apa fisik? Fisik dulu. Kalau fisik sebenarnya kan sering kita kesini, cuman kan belum dapat pasang. Enggak. Insya Allah saat ini meskipun saya masih muda, itu saya ngejar akhirat. Oleh karena itu segala pekerjaan yang duniawi ya saya pelan-pelan. Lah tapi ya bukan berarti ditinggalkan 100% tidak, karena kan ya kita masih hidup. Betul. Ya kita kan masih hidup di dunia. Ya betul. Cuman kan kita belajar untuk menjadi yang lebihnya kurang yakin, yang menjadi yakin, menjadi yakin. Nanti setelah jadi yakin masuk ke ainul yakin. Setelah nanti ainul yakin masuk ke hakul yakin. Ya nanti sudah pada makom tajrid. Kalau perjuangan. Iya, kalau saya sudah aku yakin. Kenapa? Meskipun saya sudah pensiun 2 tahun, tapi alhamdulillah masih dijamin sama Allah. Artinya
Ya untuk sedih. Yakin sudah full yakin. Ya. Ayo, tak tantang ini. Ayo. Buktinya ya saya kan ya katakan lagi ya. Serahkan uang sampan semuanya ke sini. Yang di bawah. Ayo berani dah. Berani dah, ayo. Ya untuk apa dulu? Iya, semuanya serahkan saya. Kan sama udah yakin dijamin sama Allah. Berarti kan untuk apapun tidak perlu dibicarakan. Nah, sama udah yakin saya kasihkan akan bisa pulang dah. Ayo. Kita sudah full yakin kan. Ini pancingan berat. Ayo. Pancingan berat. Ayo. Belum berarti belum menjadi. Ya artinya kan dunia itu ibaratnya tinggal 20% lah. Yang 80% kita mengejar akhirat. Betul. Tapi kalau bisa disegerakan status muridnya. Oh iya. Nanti khawatirnya semakin hari, semakin tahun, dan waktu nanti bisa tertutup malah. Karena kayak lelaki kita aja sekarang sudah makin sulit kan peraturannya. Dan apa nggak apa-apa sudah disediakan, kolak pilih sudah dibuat, Baru ya, masih belum jadi. makan sudah dijamin, ngedan suruh ngedan, dan status saya sudah beberapa tahun yang lalu, jadi kita sebaiknya membenarkan atau mensegerakan statusnya. Karena kalau sudah menjadi murid itu kan segala sesuatunya nanti kan akan diberi. Itu masuk keilmuan, itu masa amanah. Ibarat sama jalan itu kalau naik bis atau jadi sopir, kalau belum punya SIM, belum punya STNK, itu, belum punya KTP kan jadi nanti kalau ada polisi. Tapi kalau sudah jadi murid yang statusnya, surat-suratnya udah lengkap gitu. Ada polisi, gitu nanti, oh jalan Pak, silakan, gitu kan. Berkali-kali kan beliau akan menyampaikan waktu soal beberapa kali di beberapa hotel itu menyampaikan segera menyelesaikan kasus. Padahal sini status jadi murid itu tahapnya masih banyak. Kolat fisik 2141, kolat pilih 2141, ngedan 2141 kan gitu. Kalau jadi totalitas tidak sampai setengah tahun Pak. Setengah tahun itu selesai. Kan 2 bulan. Iya. Selesai kan. Ini. Ibarat kata jenengan meninggalkan urusan duniawi dulu setengah tahun, menyelesaikan status, bisa dikejar. Apalagi udah pensiun kan, berarti kan ATM-nya udah gede kan. Nih Bu, tinggal 6 bulan nih, saya mau menyelesaikan. Biar ini Pak, nanti kalau jenengan sudah banyak jamaahnya, sudah banyak pengikutnya, itu khawatirnya nanti lalai di situ. Wah, nanti jamaah saya gimana? Wah, nanti pasien saya gimana? Ya, itu pasti terjadi kendala. Ya. Gitu. Mumpung belum banyak, mumpung belum rame kan berarti sekalian diselesaikan. Tapi insya Allah bertahap ya, kan marganya. Maksud saya gini, 21 fisik dulu, kemudian bulan berikutnya bilik, ya, terus berikutnya ngedan, sama-sama 21. Nah nantinya selanjutnya 41 fisik dan bilik. Insya Allah seperti itu. Mohon bantuannya. Amin. Semoga dimampukan sama Allah dari beliau. Nah, waktunya sudah sore, kita mau sholat maghrib. Semoga pembicaraan kami ada manfaatnya, menambah pemasan pengetahuan daripada kita, terutama secara pribadi dan para penonton, para pemirsa semuanya. Demikian dari kami, mohon maaf apabila banyak kata yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.